Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Sapia SSM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah kokurikuler, dan yang kami banggakan kawan-kawan sekalian yang sedang menonton video presentasi kami hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saya atas nama Jernih selaku moderator dan pemateri pertama, kemudian ada dua rekan saya, Nadia sebagai pemateri kedua dan Deva Bulkis sebagai pemateri ketiga. Dalam sesi hari ini kami akan membuka 4 sesi, yaitu sesi pertama pembukaan yang sedang berlangsung, sesi kedua pemaparan materi, sesi ketiga Q&A atau tanya jawab, dan sesi terakhir penutup dengan membahas materi tentang empati. Untuk sesi Q&A dan penutup, kita akan langsung membahasnya di grup WhatsApp. Untuk mengefisienkan waktu, kita segera memasuki sesi kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang dimana saya akan membahas tentang pengertian empati dan perkembangan empati. Berbicara mengenai definisi dari empati, ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari empati itu sendiri. Yang pertama, Umar dan Ahmadi Ali mendefinisikan bahwa empati adalah kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain, andaikan dirinya ada di posisi tersebut. Nah, yang dimana pengertian ini yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Nah, kemudian menurut Patton, bahwa empati adalah tindakan yang menjalin sebuah relasi yang akrab, dan untuk bisa memahami perasaan orang lain membutuhkan waktu dan proses. Meskipun tidak mudah, seseorang harus melakukannya demi memiliki rasa kasih dan memperhatikan orang yang dituju atau memposisikan diri pada posisi orang lain. Nah, yang dimaksud dari pengertian ini yaitu bagaimana kita sebagai seseorang kita harus mampu memposisikan diri pada posisi orang lain. Meskipun itu sulit, tapi kita harus mampu sebagai seorang yang memiliki rasa empati. Kemudian menurut Chaplin, nah, empati ini sebagai kemampuan untuk memproyeksikan perasaan diri pada sesuatu kejadian atau objek atau karya yang estetik dan realisasi pada kebutuhan hingga penderitaan orang lain. Nah, sebagai seseorang yang berempati, kita harus mampu memproyeksikan perasaan kita kepada orang lain, dan kita harus mampu ikut menderita sebagai orang yang memiliki rasa empati pada seseorang. Kemudian Alberi and Partanto mendefinisikan bahwa empati ini adalah sikap atau keaktifan otot-otot atau perasaan yang dialami manusia ketika menghadapi benda-benda atau manusia, kemudian bersatu dengan mereka pada waktu tertentu dan mengadakan respon saat menyertai mereka. Nah, dari definisi ini, yang dimaksud itu adalah bagaimana seseorang memiliki rasa empati itu mampu berinteraksi dengan benda-benda yang di sekitarnya atau orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, menurut E.B.T. Jenner, bahwa empati adalah perasaan yang timbul akibat peniruan secara fisik yang akhirnya mampu menciptakan perasaan yang sama. Nah, kita dapat mengambil contoh bahwa kita sebagai orang berempati itu harus memiliki interaksi kepada seseorang. Kita harus menciptakan perasaan yang sama. Bagaimana caranya supaya perasaan kita itu bisa sama dengan orang lain, dan kita harus mampu menciptakan itu untuk mewujudkan sefrekuensi perasaan kita pada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dari empati menurut E.B.T. Jenner. Nah, sebagai manusia yang memiliki perasaan empati, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan dalam empati. Nah, ada beberapa perkembangan dalam empati, yaitu empati emosi, empati egosentrik, empati kognitif, dan empati abstrak. Nah, pada empati emosi,
Empati ini adalah misalnya kita mengambil contoh dari bayi yang berusia 0 hingga 1 tahun. Nah, biasanya akan ikut menangis apabila melihat bayi yang lain menangis. Nah, itu yang dimaksud dari empati emosi, yaitu bagaimana bayi itu mengekspresikan rasanya, rasa empatinya itu kepada bayi lain. Nah, kemudian empati egosentrik. Nah, empati egosentrik ini adalah empati yang terdapat pada balita yang di bawah usia 5 tahun, yang dimana udah mampu membedakan perasaannya sendiri dengan perasaan teman-temannya. Kemudian empati kognitif. Nah, empati kognitif ini terjadi pada usia anak yang di 6 bulan misalnya. Seorang anak akan mulai memandang dari perspektif orang lain. Nah, bagaimana orang anak ini sudah mulai bisa memandang tingkah laku dari orang lain itu sendiri dan sudah mulai mengerti. Kemudian empati abstrak. Pada empati abstrak ini terjadi pada anak-anak misalnya yang berusia di usia 10 sampai 12 tahun. Nah, empati abstrak ini di mana anak-anak akan mulai mengenal satu sama lain, tetapi hanya dengan orang yang sering mereka dia temui. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya memberikan waktu kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi yang akan dibawakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri empati dan faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Ciri-ciri empati. Yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu, secara natural kita akan merasakan hal yang sama atau mampu memahami apa yang sedang dirasakan orang lain. Kedua, memahami bahasa isyarat. Memahami bahasa isyarat sangat penting karena perasaan seseorang dapat dilihat dari gelagatnya. Misalnya, ketika sedang bahagia, seseorang akan terlihat lebih ceria dan bersemangat. Sedangkan saat sedih, orang akan cenderung murung dan terlihat lesu. Ketiga, memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perasaan, pikiran, dan tindakan sendiri. Keempat, tidak larut dalam masalah orang lain. Memahami perasaan orang lain sangat penting, namun kita tidak boleh ikut campur dengan mengurusi masalah seseorang terlalu dalam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi empati. Pertama, pola asuh. Secara umum, manusia sudah lahir dengan potensi untuk berempati, dan orang tua menjadi pembimbing dalam membentuk karakter manusia melalui pola asuh. Kedua, kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Ketiga, sosialisasi. Ketika seorang anak berinteraksi dengan temannya, mungkin saja dalam interaksi tersebut diadakan kerjasama atau relasi. Dengan demikian, mereka akan lebih terbuka kepada orang lain serta merasakan toleransi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan hari ini dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya kita persilakan pemateri ketiga untuk memaparkan materi yang akan dibawakan. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu cara membangun empati. Nah, cara membangun empati ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu belajar lebih peka. Maksud dari belajar lebih peka di sini yaitu kita harus meningkatkan kreativitas belajar kita untuk mencapai tujuan kita.
Kemudian yang kedua yaitu jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati yang dimaksud adalah kita harus tetap berperilaku rendah hati kepada sesama. Kemudian yang ketiga yaitu bayangkan apabila diri Anda sendiri menjadi orang lain. Maksudnya yaitu kita harus senantiasa memposisikan bagaimana jika kita yang menjadi orang lain tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menerima perbedaan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu kita harus selalu menerima perbedaan dari teman kita dan kita tidak boleh rasis. Yang kelima yaitu berteman dengan siapa saja. Nah, yang dimaksud di sini dalam lingkup pertemanan kita tidak bisa membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kita harus menganggap semua teman kita adalah teman. Yang kemudian terakhir yaitu jangan menghakimi. Nah, jangan menghakimi di sini yaitu kita tidak bisa menghakimi sendiri jika kita tidak tahu kebenarannya. Baik, dalam memiliki empati ini kita bisa memperoleh beberapa manfaat-manfaat untuk diri kita sendiri, yang dimana manfaat pertama yaitu disukai orang sekitar. Maksudnya orang sekitar akan suka kepada kita karena rasa empati yang sudah kita salurkan untuk mereka. Kemudian yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sikap egois. Kita dijauhkan dari sikap-sikap egois yang bisa membuat orang lain benci kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh kebaikan. Kita akan senantiasa memperoleh kebaikan-kebaikan karena rasa empati yang sudah kita berikan sendiri. Kemudian membangun relasi dengan orang lain, di mana koneksi atau lingkup pertemanan kita menjadi semakin luas karena tingginya rasa empati kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan perilaku tolong-menolong dan membentuk moral yang baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Demikianlah diskusi kami kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan di WA. Dengan itu kami hanya menerima satu pertanyaan dari satu kelas. Dan saya menutup video ini dengan ucapan terima kasih.